Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu RAM paling murah saat ini di bulan September di tahun 2023. RAM paling murah di harga 400 ribuan untuk yang kalangan 16 GB 2x8 GB seperti contoh yang ada di sini untuk RAM-nya. RAM dari Cube Gaming. Tapi kalau yang ini lebih worth it lah kalau aku pribadi, yang dimana dia itu lebih bagus daripada di seri-seri sebelumnya. Yang dimana ada 3 versi untuk Cube Gaming. Seperti contoh yang pertama tersebut sudah pernah saya review di video sebelumnya. Seperti contoh yang ada di sini, lalu yang kedua bentuknya seperti ini, lalu yang ketiga seperti contoh yang ada di sini yang berwarna silver, ini lebih menarik dari segi desainnya daripada yang sebelumnya. Tapi apakah ini masih worth it atau tidak? Kalau saya tes nanti di OJ dan juga perbandingan lainnya lah menggunakan Cube Gaming ini adalah serinya Saber ya. Dia harga terjangkau sekali di 400 ribuan, di 440 sampai di 480. Beda toko beda harga ya, tapi ini terbilang sangat murah kalau untuk saat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi RAM yang ada di sini ya wajar lah di harga 400 ribuan, cuma dikasih yang pastikan untuk packagingnya nggak masalah sih. Yang penting ada adanya dan juga ditebal bahannya, jadi nggak masalah. Sama seperti pada sebelumnya yang seri-seri Cube Gaming, dia itu sama boxnya, cuma di perbedaan namanya. Kalau yang ini ada tulisan Saber serta di bentuknya aja. Tapi kita akan skip aja untuk yang ada di sini packagingnya. Untuk RAM yang ada di sini dari segi bentuknya aku suka sih daripada di sebelumnya berwarna putih atau ke silveran sih untuk yang ada di sini. Jadi semisal rakit PC yang bertemakan full putih, ini masih bisa menyamarkan lah karena warnanya dia itu silver. Tapi nggak masalah sih, apalagi ini di harga termurah daripada RAM sebelumnya. Dan lanjut aja yang pertama, nggak usah berlama-lama dari segi pengujian OC. Tapi sayangnya di harga murah ini, pada saat saya overclock di kecepatan 3333 dan juga 3600, dia tuh blue screen dan tidak bisa masuk ke desktop. Tapi kalau yang 333 dia tuh kadang bisa, kadang enggak. Ya wajar sih, apalagi ini di harga murah. Dan juga di sini saya coba untuk menguji lagi. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ya. Untuk yang ini dia itu kecepatannya di 3200 CL22. Ingat ya, CL22. Dan ini saya ubah ke CL17 maupun 16, dia tuh bisa masuk tapi langsung blue screen. Anehnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan tidak stabil lah kalau menggunakan ini ya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu juga, saya tuh menggunakan Mobo MSI B660M Mortar dan juga prosesornya Core FF Gen 12 12400F untuk pengujiannya. Dan di sini saya OC-nya menggunakan memori Triad, yang dimana fitur simple dari MSI lah. Banyak orang yang memakainya dari pemula sampai di ekstrim. Seperti contoh di saya itu pemula, jadi saya coba aja di memori Triad supaya kalian bisa coba juga. Kecuali kalau di OC manual ya itu beda urusan lah. Tapi saya itu mencoba dari memori Triad aja supaya di settingan auto semua. Tinggal pilih aja kecepatan di berapa, lalu save dan juga restart. Tapi yang saya jadi bingungkan, dia itu tidak bisa di OC ke 3200 CL16 maupun 17. Ya blue screen lah. Cuma bisa stay di 3200 sesuai seperti spek yang ada di sini di CL22. Kalau aku sih nggak masalah ya, karena harganya terjangkau juga di 400 ribuan. Untuk RAM yang ada di sini udah syukur-syukur banget lah, 16 GB lagi. Udah lebih dari cukup, apalagi kecepatannya di 3200. Dan lalu saya coba untuk ke kecepatan di bawahnya di 2933. Dan ternyata dia itu bisa stabil untuk yang itu. Jadi kalau opiniku, dia itu cuma bisa di 3200 CL22 kalau maksimalnya. Kalau di bawahnya bisa lah kayak dilonggarkan lagi CL-nya. Jadi untuk saat ini saya akan membandingkan dari satu sampel aja di 2933 CL17 bagaimana perbandingan performanya. Yang dimana ada 3 pengujian di Genobench R15, di gamingnya ada 4 kalau nggak salah, serta ada di AIDA Extreme. Yang pertama di OpenGL dulu di Genobench R15. Untuk yang ini 3200 CL22 mendapatkan di 241 fps di pengujian OpenGL. Serta di 2933 CL17 mendapatkan di 244 fps. Kalau yang saya lihat ini dia itu malah lebih kencengan yang 2933 di CL17, terpaut di 3 fps di pengujian OpenGL. Tapi ingat ini di Genobench R15. Dan lanjut ke gamingnya aja langsung. Yang pertama dari Forza Horizon 4. Untuk yang 3200 mendapatkan di 196 fps. Dan kalau yang 2933 mendapatkan di 181 fps. Ini pun terlihat sangat jauh sekali perbedaannya.
terpaut 15 fps lebih bagusan yang 3200 di game Forza Horizon 4. Dan lanjut ke RDR2, untuk yang 3200 mendapatkan di 90 fps, kalau yang 2933 mendapatkan di 90 fps. Kalau yang ini malah sama performanya, sama-sama 90 fps di game RDR2. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, untuk yang 3200 mendapatkan di 105 fps, kalau yang 2933 mendapatkan di 105 fps. Ini pun juga sama ya, sama-sama di 105 fps, tidak ada perbedaan dari segi fps nya sama sekali, 1:1 lah untuk game di Shadow of the Tomb Raider. Dan yang terakhir dari segi game Far Cry 6, untuk yang 3200 mendapatkan di 111 fps, tapi kalau yang 2933 mendapatkan di 110 fps. Terpaut cuma 1 fps saja untuk yang ini, jadi ya hampir-hampir sama lah. Berbeda seperti di game sebelumnya di Forza Horizon terpaut di 15 fps lebih, tapi kalau yang ini cuma di 1 fps saja, bisa dibilang hampir sama seperti pada game sebelumnya di Shadow of the Tomb Raider maupun di RDR2. Intinya seperti itu dari segi gamingnya. Dan lanjut dari segi pengujian aplikasi di AIDA Extreme. Menggunakan tes memori benchmark, saya kasih gambaran di sini untuk perbandingannya. Yang pertama 3200 membacanya di 39.000, menulisnya di 38.000, kopinya di 34.000, latensinya di 90. Dan kalau kita bandingkan dari segi 2933, dia itu hampir-hampir sama sih sebenarnya. Yang dimana membacanya terpaut di 1000 lebih sedikit, tapi kalau yang menulisnya di 3000-an, kalau yang kopinya di 400, serta latensinya cuma terpaut 4. Ya bisa dibilang terpaut sedikit lah untuk di pengujian AIDA Extreme Memory Benchmark. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini worth it sih, dan apalagi kalau ingin mencari yang harganya terjangkau dan tidak mementingkan dari segi kecepatan RAM-nya di atas 3200 gak masalah sih, karena ini terbilang udah cepat di 3200 standar pada umumnya. Dan apalagi di harga 400 ribuan untuk RAM yang ada di sini 2x8GB 16GB kit. Dan yang saya suka dari segi tampilannya yaitu berwarna silver, ada corak-corak atau ventilasi lah di bagian atas sini, dan juga mudah untuk dipasang di mobo kalian. Berbeda seperti yang serinya di zaman awal tersebut, dia itu agak susah, tapi kalau yang ini dia itu udah gampang. Serta untuk kekurangannya, ya ini tidak bisa di OC sih, cuma stuck di 3200 CL22, tapi aku juga belum pernah coba di CL20 maupun 19 ya. Cuma saya coba aja di CL17 maupun CL16, dia itu tidak bisa booting dan langsung blue screen seperti contoh yang ada di sini. Ya beda-beda lah tiap orang lah. Untuk OC-OC-an, ada yang bisa lebih, ada yang tidak, atau ngepasi yang mendapatkan chip yang biasa atau yang jelek. Tapi kalau yang chip yang ada di sini itu menggunakan Micron, bukan Samsung maupun Hynix. Dan juga saya tes di memory thread ya untuk pengujiannya, yang simple dan juga otomatis untuk yang itu. Seperti aja untuk kesimpulannya. Dan juga packagingnya ya nggak masalah sih, cuma plastikan aja, nggak usah peduli amat di harga 400 ribuan. Yang paling RAM-nya tersebut yaitu 16GB, bagus, harga terjangkau. Garansinya dari Cahaya ya, PT Cahaya di sini biasanya lifetime untuk rata-rata RAM pada umumnya, garansi di kalangan semua RAM. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Cube Gaming Saber 16GB kit. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti contoh yang ada di sini, RAM, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.